tata cara salat istisqa yang barusan saya sampaikan dalam kultum tadi bisa kita temukan di dalam kitab Kutubus Sittah, pasnya pada kitab Sunan karena lebih lengkap. Kita tulis saja di sini salatul istisqa. Maka ada dalam Sunan Darimi, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ini yang saya tampilkan pada Sunan Tirmidzi karena biasanya dalam Sunan Tirmidzi perbedaan pendapat disebutkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau keluar bin nas bersama para manusia, para sahabat. Ini dalilnya salat istisqa di lapangan. Kata-kata kharaja, keluar maksudnya ke lapangan. Maka salat istisqa lebih afdal di lapangan meskipun di masjid sah. Sebagaimana salat Id lebih afdalnya di lapangan meskipun di masjid juga sah. Yastasqi, beliau minta hujan. Caranya bagaimana? Fasalla bihim rak'atain. Beliau salat bersama para sahabat 2 rakaat. Jahara bil qiraati fihima. Beliau mengeraskan bacaan di dalam dua salat ini. Jadi meskipun waktunya waktu duha sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, tetapi bacaannya keras seperti dalam salat Idul Fitri, Idul Adha. Wa hawwala ridaahu, dan beliau itu memindahkan selendangnya. Artinya selendang yang beliau taruh pada pundaknya ini dipindahkan, yang kiri pindah ke kanan, kanan pindah ke kiri, atas pindah ke bawah, bawah balik ke atas. Nah, tujuan dari memindah ini adalah mengharapkan berpindahnya kondisi panas kepada kondisi hujan. Ini namanya tafa'ul, seperti ini disunnahkan oleh Nabi. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua telapak tangannya, wastasqa, dan beliau minta hujan. Wastaqbalal qiblah, dan beliau menghadap ke arah kiblat. Nah, mengangkat kedua telapak tangannya ini dalam hadis yang lain disebutkan sampai bagian dalam telapak tangan ini menghadap ke tanah atau ke bawah, sehingga yang menghadap ke atas ke langit adalah bagian punggungnya. Biasanya kita berdoa kan begini nih, tapi saking tingginya mengangkat, nah, sampai akhirnya terbalik. Nah, maka putih ketiaknya Nabi SAW terlihat. Ini saking tingginya istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tolong perhatikan kata-kata fasalla rak'atain. Beliau salat 2 rakaat. Setelah itu disebutkan wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua telapak tangannya. Berarti salat dulu baru berdoa. Tetapi dalam hadis yang lain kita temukan ternyata Nabi pernah juga berdoa dulu baru salat. Karena itu salat istisqa ini memang bebas, boleh salat dulu, boleh juga apa? Boleh juga khutbah dulu atau doa dulu. Mari kita lihat riwayat yang lainnya lagi. Riwayat Ibnu Abbas. Kalau tadi riwayatnya Abbad ya, sekarang riwayatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau keluar yaitu ke lapangan, mutabadzilan, dalam keadaan memakai baju yang sederhana, tidak memakai baju yang indah-indah. Maka ini perbedaan antara istisqa dengan salat Id. Salat Id disunahkan pakai baju yang bagus, sementara istisqa tidak. Mutawadi'an, dalam keadaan tawadhu, mutadarri'an, menampakkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru', hatta atal musalla, sehingga datang ke musalla, yaitu lapangan tempat salat. Falam yakhtub khutbatakum hadhihi, beliau tidak khutbah seperti khutbah kalian yang panjang ini, tidak. Akan tetapi beliau hanya berkata 4 kalimat saja dalam khutbahnya itu. Setelah itu sisanya doa ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan walakin lam yazal fid du'a, beliau terus-terusan berdoa, wat tadarru', menampakkan ketundukan kepada Allah, wat takbir, dan bertakbir. Nah, setelah selesai dari khutbah yang ringkas dan doa ini, kemudian wasalla rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Nah, ini dalil bolehnya dibolak-balik nih, salat dulu boleh, kemudian doa dulu juga boleh. Kama kana yusalli fil Id, sebagaimana kebiasaan Nabi salat di dalam Idul Fitri, yaitu apa? Takbirnya 7 dan 5. Hada haditsun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Nah, mari kita tilik
penjelasan Al-Imam At-Tirmidzi tentang perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Beliau mengatakan qaulus Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, yusalli salatal istisqa, seseorang salat istisqa nahwa salatil idain, seperti salat dua hari raya. Yukabbiru fir rak'atil ula sab'an, takbir pada rakaat yang pertama 7 kali. Wa fi tsaniyati khamsan, takbir pada rakaat yang kedua 5 kali. Wahtajja bi hadits Ibnu Abbas, dan dia berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang barusan kita baca tadi. Wa ruwiya an Malik, sementara diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas annahu qala, bahwasanya beliau berpendapat la yukabbiru fi salatil istisqa, tidak melakukan takbir dalam salat istisqa kama yukabbiru fi salatil idain, sebagaimana dalam salat Id, tidak ya, tetapi hanya takbir 1 kali saja berdasarkan hadis yang pertama, yaitu hadisnya siapa tadi? Abbad ya. Jadi kalau kita mengikuti hadisnya Abbad bin Tamim dari pamannya, maka ini kita salatnya hanya 2 rakaat biasa, karena di sini disebutkan fasalla bihim rak'atain ya, 2 rakaat biasa, enggak ada penjelasan yang lain. Nah, maka ini berarti seperti biasanya, takbirnya 1 kali 1 kali. Boleh, ini hadisnya sahih. Sementara yang melakukan takbir 7 dan 5 juga hadisnya sahih, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita berdoa meminta hujan? Sebenarnya bebas, akan tetapi bagi yang ingin membaca doa persis dengan doa Rasulullah SAW, maka bisa kita tilik riwayat Abu Dawud. Di dalam Sunan Abu Dawud bahwasanya Nabi SAW ketika meminta istisqa, beliau mengucapkan doa Allahumma asqi ibadak, ya Allah berilah hujan hamba-hambamu, wa bahaimak, dan juga ternak-ternakmu, yaitu ternak yang diciptakan oleh Allah, wangsyur rahmatak, dan sebarkanlah rahmatmu, yaitu dengan turunnya hujan, wa ahyi baladakal mayyit, dan hidupkanlah negaramu yang sudah mati ini, yaitu kekeringan karena sudah lama tidak turun hujan. Demikian juga beliau mengatakan Allahumma asqina, ya Allah berilah hujan kepada kami, isqina. Demikian juga Rasulullah SAW juga mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini yang paling sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Nah, kalau Rasul SAW itu memang beliau seorang yang mustajab doanya, sehingga Anas bin Malik mengatakan, wallah demi Allah, ma nara fis sama'i min sahab, sebelum salat itu kami tidak melihat awan di langit sama sekali, wala qaza'atan wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin, qala fatala'at min wara'ihi sahabah, tiba-tiba muncul satu awan mislu turs, yang seperti perisai, berarti bundar begini. Ini kota Madinah diliputi oleh apa? Perisai, bundar. Falamma tawassatat as-sama' intasharat, ketika sudah berada di tengah langit maka dia pun menyebar. Thumma amtarat, kemudian turun hujan. Fala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sittan, kemudian kami tidak melihat matahari selama 6 hari ya. Berarti hujan terus sampai 6 hari atau 1 pekan berturut-turut. Ini menyebabkan banjir di mana-mana, sehingga para sahabat pun juga kewalahan. Akhirnya besoknya lagi mereka usul kepada Nabi untuk dihentikan hujan, dimintakan kepada Allah supaya hujannya berhenti. Tapi Rasulullah orang yang sangat cerdas. Beliau tidak meminta supaya hujan dihentikan. Beliau mengatakan Allahumma hawalaina, ya Allah sekitar kami saja, wala alaina, jangan di atas kami. Jadi hujannya dipindah di pinggir-pinggir kota Madinah, bukan di dalam kota Madinah.
Allahumma 'alal akami wadh-dhirab, ya Allah hujannya berikan kepada tempat-tempat yang tinggi, dataran-dataran tinggi yang sekitar kota Madinah. Wa butunil audiyah, juga lembah-lembah yang sekitar kota Madinah ada lembah-lembah. Wa manabidis syajar, juga pada tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Maka karena Rasulullah doanya mustajab, maka fa'aqla'at wa kharajna namshi fis syamsi. Kami pun pulang dari masjid itu sudah bersama matahari, matahari sudah terlihat bersama para sahabat. Nah, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi. Perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini perkataan perlu kita hafalkan. La ahmilu hamma al-ijabah, lakin ahmilu hammad du'a. Saya tidak memikul kepentingan dikabulkannya doa, akan tetapi saya memikul kepentingan berdoa. Artinya, kalau kita berdoa kepada Allah, itu masalah mustajabnya doa itu pasrahkan kepada Allah. Jangan kita berdoa harus langsung. Jadi kita melihat Rasulullah istisqa langsung turun hujan. Jangan kita berdoa kemudian mengharuskan kepada Allah harus seperti Rasulullah, harus selesai sholat istisqa harus turun hujan. Tidak begitu. Ini tidak benar seperti ini, sikap seperti ini. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ngasih hujan langsung kepada Rasulullah, terserah. Allah mau ngasih hujan kepada kita tapi tidak langsung karena banyaknya dosa kita, ya terserah juga. Setelah 1 pekan baru turun hujan, setelah 1 bulan baru turun hujan, setelah 2 bulan baru turun hujan, terserah Allah. Ini perkataan Sayyidina Umar perlu kita pelajari di sini. Saya tidak memikul kepentingan dikabulkannya doa, karena itu urusan Allah, kita serahkan kepada Allah. Tetapi saya hanya memikul kepentingan berdoa. Artinya yang kita pikirkan itu hanya bagaimana caranya kita berdoa dikabulkan oleh Allah, bagaimana caranya kita berdoa doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu dikabulkan langsung ataukah tidak, diijabahi dengan model apa, itu terserah Allah Subhanahu wa taala, karena istijabnya doa itu tidak harus diberikan sesuai yang kita minta. Baik, ini sebagai mukaddimah sekilas tentang salat istisqa. Dan sekali lagi, salat istisqa bisa dilakukan sendiri-sendiri. Panjenengan bangun malam, kemudian pengen salat istisqa seperti salat Id tadi, 2 rakaat, takbir 75, enggak apa-apa. Mari saya tampilkan ini satu kitab yang cukup bagus, judulnya Salatul Istisqa fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Salat istisqa sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Ini karya tulis seorang ulama yang kontemporer, beliau barusan wafat tahun-tahun ini. Namanya ini Syekh Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Ini penulis Hisnul Muslim, kitab yang terkenal itu. Nah, dalam bab-babnya kita lihat di sini beliau mengatakan rabi'an anwa'ul istisqa. Pembahasan keempat, ada beberapa macam cara istisqa. Beliau mengatakan an-naw'ul awal, cara yang pertama, al-istisqa bi salati jama'atin. Istisqa dengan cara salat berjamaah tadi, ya, di lapangan pada waktu duha, itu yang paling afdal. Kalau di masjid boleh, kalau di waktu malam boleh, tetapi kurang afdal. Au furada, atau sendiri-sendiri boleh juga, tapi kurang afdal. Yang lebih afdal adalah di lapangan pada waktu duha, berjamaah di lapangan dengan berjamaah. Al-naw' tsani, cara yang kedua, istisqaul imam yaumal jum'ah. Istisqa pada hari Jumat fi khutbatiha, dimasukkan dalam khutbah Jumat. Jadi ditutup khutbah Jumat dengan doa istisqa sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal naw' mustahabun ittifaqan, dan cara ini adalah mustahab atau disukai atau sunnah sebagaimana disepakati oleh para ulama. Wastamarra amalul muslimin alaih, dan umat Islam senantiasa melakukannya pada masa dahulu. Nah, maka ini perlu diketahui oleh para khatib Jum'ah. Nah, maka di sini pentingnya seorang khatib Jum'ah atau seorang imam itu paham agama itu supaya bisa melakukan sunnah-sunnah Nabi.
Kalau kita punya khatib tidak paham agama, tidak paham sunnah, ya, maka tidak mungkin muncul sunnah-sunnah seperti ini. Tidak akan dimunculkan sunnah-sunnah yang bisa bermanfaat untuk manusia dan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang ketiga, ini yang paling gampang, ya, semua kita bisa melakukannya. Cara yang ketiga, an-naumu tsalits, cara yang ketiga, ad-du'a aqibas shalawat, berdoa setelah salat, bebas salat apa saja, salat wajib, salat sunnah. Wa fil khalawat, juga ketika khalwat, yaitu sendiri-sendiri, salat tahajud. Wala niza'a fi jawazil istisqa bid-du'a bila salah, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya boleh kita istisqa dengan langsung berdoa tanpa ada salat terlebih dahulu. Maka sunnah istisqa ini perlu kita hidupkan, ya, terutama dalam kondisi-kondisi yang banyak orang kekurangan air seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.